Easy. Oke. Siap. Oke. Kameranya itu di situ. Oh, iya, jadi kita jangan lihat kita sendiri ya. Jangan lihat ke layar. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, thank you very much. You're welcome. Thank you juga. Ini belum apa-apa udah ngomong thank you ya, karena sudah excited banget nih, grogi banget karena ini adalah podcast pertama yang saya bikin di tahun 2022. Wow. Jadi aku sempet hiatus. Hiatus tuh bahasa blogger sih. Iya, bahasa blogger, bahasa komik juga nggak sih? Iya, pokoknya hiatus lah. Jadi kayak Jeda gitu, jeda. vakum Ya, untuk beberapa masa. Apa sih bahasanya? Vakum untuk beberapa saat, kemudian ya mencoba untuk aktif kembali. Karena memang kemarin itu ada beberapa kesibukan yang di kampus yang memang tidak bisa bikin, nggak bisa sempet, nggak bisa sempet untuk bikin konten. So it's the first first podcast di tahun 2022 ini. Kerudung agak fancy ya. Yang ada di sebelah saya ini adalah, kenalin dong. Oke, let me introduce myself guys. Asik pakai bahasa Inggris ya. Gak apa-apa, pakai bahasa Arab juga gak apa-apa. Gak bisa. Oke, halo, aku Farhatus Soimah, biasa dipanggil Farah. Aku mahasiswi Yayan Pekalongan, tahun 2019 masuknya. Sekarang udah semester 6. Mau semester 6 berarti ya? Mau semester 6. Iya, mau semester 6. Udah bayar UKT sih, jadi udah bayar UKT officially semester 6. Oke, semester 6. Oke, kegiatan Farah tuh apa sih? Oke, selain jadi mahasiswa ya, selain jadi mahasiswa aku kerja juga, freelance. Iya, tapi freelance. Iya. Freelance, jadi voice over talent di salah satu media swasta. Nah, medianya itu sih bergeraknya di konten YouTube, sepak bola sama MotoGP. Kamu itu mahasiswa semester 6. Jurusan apa? Oh iya, sorry. Kok sampai voice over gitu loh? Iya. Tadi di perkenalan kurang banget. Kurang. Iya, jadi aku itu jurusannya komunikasi dan penyiaran Islam, fakultasnya FUAD gitu. KPI ya. Jadi kita beda fakultas ya, Miss ya. Aku pernah ngajar KPI kok BTW. Dulu tahun 2014. Oh, aku belum masuk, aku masih SMA. SMP ya? Iya, masih SMP. 2019, iya. Jadi Farah ini adalah mahasiswa Yayan Pekalongan yang berprestasi dong tentunya. Amin. Boleh tahu nggak apa nilai-nilai yang sudah diupload di Sikadu? Aduh. Semester 5 kemarin berapa? Oke. Nah, ini agak sedih sih, Miss, karena semester 5 ke 6 itu berarti dari semester 4 ke 5 itu mengalami penurunan yang anjlok bebas. Karena online kah? Enggak sih, karena memang di semester 5 banyak mata kuliah yang challenging gitu. Nah, kalau semester 4 3,9 nih. Terus anjlok ke 3,74. Masih kumlot lah ya. Masih sih, cuman masih bagus, masih istimewa. Tapi keren loh. Ya. Gimana? Kamu nih ngalamin kuliah offline, kuliah online, itu gimana? Itu anomali yang luar biasa sih menurut aku, karena pada waktu itu aku ngalamin kuliah online itu berarti kan semester 2 pertengahan, betul ya? Semester 2 pertengahan. Iya, jadi kayak ngerasain banget gitu loh anjloknya, kayak nggak terbiasa, terus jadinya lebih males kuliah karena apaan sih online, nggak bakal dapat apa-apa juga. Iya gitu. Terus beneran dong semester 2 itu anjlok banget gitu, dari yang semester 1-nya 3,7 sekian jadi 3,6 sekian gitu. Ini ada penurunan kayak gitu. Tapi tetap jatah 24 SKS. Yes, jatah 24 SKS alhamdulillah masih. Kan karena kalau 24 SKS terus itu kan cepat lulus. Amin. Iya, karena semester 7 tuh udah selesai semua biasanya teori kalau kita bisa ngambil 24 SKS. Apa sih yang istimewa dari KPI Yayan Pekalongan? Mungkin dari fakultas atau dari kampus lain? Oke, kalau ini mungkin akan aku jawab secara personal ya, karena untuk orang yang memang passion di
dunia public speaking, broadcasting, jurnalistik, ya KPI menyediakan itu gitu. Dan aku rasa gitu kan, karena aku memang dari dulu pengennya komunikasi, jadi ya KPI lah yang jadi pilihannya. Ditambah nih plusnya ya karena ada muatan-muatan agamanya di situ. Gitu. Mata kuliah, ada nggak mata kuliah yang berbeda dengan fakultas lain? Pastinya dong, kalau ada, di fakultas lain apa di jurusan komunikasi? Di jurusan komunikasi maksudnya. Di jurusan komunikasi pastinya ada dakwah komunikasi yang nggak ada. Yang nggak ada di misalnya di UIN Wali Songo gitu. Enggak. Atau kan kalau di UIN Wali Songo kan kalau komunikasi penyiaran Islam tetap pasti kan tetap ada dakwahnya. Tapi kan kalau dengan jurusan komunikasi yang umum pastinya kan nggak ada. Oke, I see. Gitu, dakwah komunikasi terus apa lagi ya? Ya intinya yang berbau dakwah itulah yang nggak komunikasi umum miliki. Oke, I see. Tapi kamu enjoy ya? Ya sangat enjoy. Sangat menikmati sebagai mahasiswa KPI. Iya, yang Pekalongan. Karena itu sudah itu sudah menjadi cita-cita kamu juga. Iya, dan memang saya lagi aku gue. Iya, soalnya gimana nih ngomong? Nggak apa-apa. Saya, aku, gue, bebas. Iya, jadi merasa memenuhi kebutuhan aku banget sih. Memang kamu suka di dunia memang kamu suka dunia seperti itu, dunia broadcasting, voice over, jurnalistik dan lain sebagainya itu dari kapan? Oke. Dari aku SMA kelas 11 12. Kelas 2 3 SMA. Kamu SMA kamu umum atau aliyah? Umum. Dan memang ada itu atau kamu memang bergabung dengan organisasi di luar sana atau gimana? Enggak sih, jadi uniknya dulu itu nggak ada bau-bau ke situ gitu. Karena nggak ada bau-bau ya? Nggak ada bau-bau ke situ. Dulu itu songong banget ya pengen jadi dokter kandungan nih cerita. Oke. Tapi ya dia kan masuk SMA umum dan jurusannya ke IPA, Miss. Tapi ternyata ya itu banyak sekali hal-hal yang tidak aku kuasai kayak mathematics of course. Oke. Yes. Sama dong. BTW aku juga cita-citanya jadi bidan tahu. Oh iya. Oh my god. Tapi aku nggak pernah ngerasa salah jurusan ketika ngambil bahasa Inggris. Karena I enjoy. Jadi mungkin ini memang jalan Tuhan aja. So jangan pernah nganggap kalau kita tuh salah jurusan. Yes. Iya. Benar. Ada anak PAI. Ternyata suka fotografi. Ya udah dijalin aja dua-duanya. Why not? Bapak PAI yang syariah kan gitu ya. Ya kan? Jadi jangan terus kita tuh underestimate dengan diri kita. Semuanya proses lah. Jurusan PAI kok kerjanya di bank? Kan gak nyambung tuh sepertinya. Salah jurusan? Enggak. Ya udah. Pasti ada gunanya kalau mungkin dari yang out of the box itu yang akan menjadi rezeki kita. Tapi Farah suka kan di KPI? Suka dong. Kalau nggak suka nggak sampai sekarang dong. Dan tidak merasa salah jurusan dong? Enggak. Oke. Tadi ngomongin public speaking ya. Kamu tuh terbiasa dan sudah piawai lah karena udah sering dijadikan MC, dijadikan moderator. Iya kan? Itu berarti kan public speaking kamu bagus banget dong. Ya semoga seperti itu. Semoga ya harapannya. Cuman ya kita bisa bilang bagus tapi ternyata masih ada yang lebih bagus ya kayak di atas langit masih ada langit. Pasti. Nah itu Farah tuh belajar public speaking itu gimana? Apa sejak kuliah atau sejak tadi SMA tadi atau sendiri atau didak atau gimana? Ya jadi mungkin bisa dibilang sebetulnya aku tuh udah belajar public speaking dari SD. Karena dari SD sudah ikut lomba-lomba pidato, puisi gitu kan. Sampai ya SMP pun masih ikut dan SMA pun masih ikut gitu. Pokoknya yang berbau tampil di depan dan ngomong kayak gitu. Nah cuman emang dari dulu nggak tidak aware aja kalau kayaknya ini deh yang Allah kasih ke aku yang aku dalamin kayak gitu. Sampai akhirnya di SMA kelas 11 dan 12 itulah akhirnya aku memutuskan untuk pengen jurusan komunikasi dan masuk ke komunikasi penyiaran Islam. Di situ aku lebih mendalami skill itu. Nah, aku memanfaatkan kayak sesi-sesi presentasi gitu loh, Miss. Presentasi itu kayak aku tuh harus all out dan act out gitu untuk melatih skill aku dan ya secara natural kesempatan-kesempatan itu datang ke aku untuk
show up. Karena kan al kulina minal biasa. Apa itu? Enggak, ini nih plesetan aja dari almarhum bapak saya tuh sukanya bilangnya al kulina minal biasa. Oh ya ampun, al kulino aku baru tahu. Al kulina minal biasa. Jadi kalau kita terbiasa, kita kulino, nanti akan terbiasa. Jadi sesuatu itu akan menjadi oh ternyata kalau biasa kulino ngomong nih ngarep wong, ya nanti terbiasa. Yang grogi-grogi itu wajar sih kalau grogi ya. Wajar semua. Kita aja bikin podcast ini juga tadi grogi gitu. Tapi setelah sekian detik, sekian menit terbiasa sudah. Ada tips trik nggak kalau misalnya nih teman-teman mahasiswa Yayan kan banyak nih yang masih malu-malu, masih nih pingin banget kayak Farah bisa ngomong di depan, sampai di depan maba banyak banget jadi MC dengan kamera on semua tuh, kok nggak keringetnya nggak sejagung-jagung, itu gimana sih gitu? Selain dari latihan, Oke, selain dari latihan gini sih. Emang nggak semua orang punya itu ya, kontrol emosi ketika di depan kamera atau di depan orang. Emang ada orang yang ketika di depan kamera pun udah kayak mau pingsan aja rasanya gitu kan, udah sejagung-jagung, udah tangan udah ada keringatan semua gitu. Nah itu kalau selain dari latihan mungkin apa ya, latihan melatih emosi kali ya. Emosi ya. Dengan cara apa? Ngomong di depan. Gimana ya? Ngomong depan kaca. Iya, mungkin itu jadi ngomong depan kamera HP dengan kaca. Aku sadar jadinya, aku jadi ingat ketika Miss ngomong depan kaca. Iya, karena aku di rumah sering banget kayak gitu. Dari kecil sampai sekarang masih, misalkan lagi make up apa ya, kayak aku tuh ngobrol sama diri aku sendiri. Terus imajinasiin aja gitu kalau kamu tuh artis lagi diwawancara sama wartawan gitu kan. Jadi latihan aja gitu, ngomong di depan cermin. Karena kan di situ kayak kita akhirnya memposisikan diri gimana ya caranya biar bagus gitu kan. Senyumnya aja nih, senyumnya udah seperti ini kecut apa manis ya gitu ya. Bisa mengukur. Terus gitu ya mata aku kalau pas lagi ngomong di depan orang berarti gimana ya, kerudung aku tuh gimana ya, tangan aku apa, gestur aku gimana, apakah aku masih kelihatan gemeteran atau masih grogi-grogi mainan kerudung gitu-gitu kan. Jadi kita bisa memposisikan diri ketika kita latihan di depan cermin. Iya sih. Banyak orang yang bilang seneng ya jadi kamu udah biasa ngomong gak ada grogi-groginya, padahal prosesnya juga ada. Ya, betul. Terus selain itu nih Miss, jadi gini, orang-orang tuh selalu mindsetnya kalau misalkan kita lagi public speaking ataupun kita ngomong di depan kamera harus zero mistake. Oke. Nah, padahal itu yang jadi distraksi di otak kita yang aku rasain gitu. Karena aku pernah nih Miss dikasih kesempatan untuk jadi moderator di mana pembicaranya itu orang-orang keren lah ya di Fakultas Fuad gitu. Nah aku tuh kayak aduh pokoknya aku harus zero mistake nih. Aku harus ngapalin opening pembukaan itu kayak gimana. Malah tambah kayak terbatas. Malah aku ngeblank nih 5 detik, dan itu adalah the worst thing untuk seorang public speaker, nge-lag 5 detik. 5 detik itu ini banget loh. Sempat bikin kita drop loh. Kayak ada loh Miss kayak pikiran untuk gue nyerah aja deh gitu. Dan yang paling penting itu fokus. Iya benar-benar. Kalau misalnya apa ya, kita nggak, kalau perempuan ya ini kan lagi-lagi soal personal, bawa perasaan. Ketika kita ada masalah biasanya kayaknya menunda untuk menerima job sih kalau aku. Oh iya benar banget. Karena kalau masalah biasa sih masih bisa masih bisa lah kita untuk manipulatif lah istilahnya. Tapi kalau masalahnya itu saya mendingan daripada tidak maksimal. Take your time dulu. Iya, kalau aku gitu. Tapi kalau kamu? Ya mungkin aku akan I will do the same ketika masalahnya itu serius, mungkin seperti itu ya. Jadi aku nggak bikin, daripada kita malah mengorbankan yang lebih besar ya. Bikin malu dengan salah. Tadi kan sebisa mungkin zero mistake. Tapi ketika kita ada masalah, kita drop, kita pikiran nggak fokus. Nggak bisa. Iya betul. Itu aku sih kalau misalnya disuruh ini. Tapi biasanya kan ada ini ya, kalau misalnya kita disuruh jadi narasumber atau disuruh jadi moderator atau apa, itu kan pasti ada waktunya. Dalam arti tidak langsung besok ya, gitu kan nggak kayak gitu juga. Kalau kamu sudah pengalaman jadi udah nggak apa-apa. Iya, tapi memang seperti itu sih, biasanya ada jarak lah ya. Ada jarak. Karena kan pasti panitia nggak mungkin ngasih tahu dadakan. Iya, biasanya 1 minggu atau 3 hari lah, 3 hari sebelumnya.
gitu. Terus tadi kan public speaking ya, voice over. Itu aku tertarik banget. Kamu itu bisa voice over hanya satu suara atau dubbing seperti dubber karakter gitu karakter. Ya? Oke. Jadi Donald Bebek, Doraemon gitu. Kalau itu belum. Jadi aku bukan voice over karakter gitu, karena aku masih membawa karakterku sendiri gitu. Jadi apa yang biasanya kamu VO kan? Yang biasanya aku VO ini tuh pasti VO berita tentang MotoGP dan sepak bola. Iya. Terus untuk comedy profile sih biasanya. Gitu. Contohin dong, contohin. Kayak misalnya apa? Untuk MotoGP deh. Oke, aku buka artikelku dulu ya. Boleh. Kita mau dengerin si Farah meng-VO kan tentang MotoGP. Yes. Nakagami nilai RC213 2022 lebih baik. Alokasi ban belakang baru dari Michelin yang diperkenalkan pada awal 2021 membuat Honda kesulitan untuk mendapatkan daya cengkeram yang bagus. Ini menyulitkan pembalap mereka untuk melaju cepat, bahkan Marc Marquez harus mengubah gaya balapnya untuk mengeluarkan potensi RC213. Tada, udah. Oh gitu. Ini latihan dong. Oke, silakan coba. Harus gimana sih? Harus pakai suara perut, harus pakai suara perut. Jadi apa ya, suara belut itu bukan berarti mengubah karakter asli suara kita sih gitu. Intinya biar lebih formal aja pembawaannya gitu. Kok nggak ada tanda bacanya sih? Iya, nggak ada tanda bacanya. Tapi ini tulisannya kecil-kecil Pak. Iya, ini bisa di apa? Mobile view. Oke. Mending lah. Oh iya. Ulangi dulu deh kamu. Oke. Yang ini yang Rossi. Yang Rossi. Ini ya Melandri. Iya. Melandri Fabio Quartararo lah penerus Valentino Rossi. Rossi diketahui berlaga di Grand Prix selama 26 tahun. Tak hanya mengoleksi 9 gelar dunia, 235 podium dan 115 kemenangan. Ia juga dikenal dengan karakternya yang karismatik. Oh, memang karakter VO berita seperti itu ya? Iya, jadi apa ya? Formal gitu, suara bulat, terus setiap titik itu kembali ke do gitu. Melandri gitu, bukan? Iya, lanjutin aja dulu. Fabio Quartararo. Emang kalau nggak terbiasa penerus Valentino Rossi. Rossi diketahui berlaga di Grand Prix selama 26 tahun. Tak hanya mengoleksi 9 gelar dunia, 235 podium dan 115 kemenangan, ia juga dikenal dengan karakter yang karismatik. Kombinasi dari kedua hal inilah yang membuatnya. Ini first time loh guys, aku gak pernah VO. Sumpah nih gemeter. Iya. Jadi kombinasi dari kedua hal inilah yang membuatnya dinilai sangat berjasa membuat MotoGP menjadi olahraga yang makin dikenal di seluruh dunia. Udah keren. Tinggal dibiasain aja. Karena aku pun masih tetap kayak gitu kok. Untuk gak selalu one take pasti aku edit bagian-bagian yang aku miss, apa tongue twister atau salah baca. Iya. Kesleo itu tuh pasti ada ya, apalagi kalau misalnya ada kata-kata bahasa Inggrisnya yang kan. Iya, betul. Apalagi ini nama-nama. Iya, pembalap tuh dulu juga aku sering salah guys. Pengucapannya misalnya Valentino Rossi, bacanya Valentin Rossi misalnya. Iya, kan bisa. harus diedit gitu ya. Oke, itu voice over. Apalagi broadcast ya. Apa yang aku kerjakan? Iya, yang kamu kerjain. Jurnalistik? Enggak sih. Oh enggak, kamu jurnalistik enggak ini. Belum ada kesempatan untuk menggeluti itu. Jadi kamu punya blog nggak? Punya, tapi aku nggak ngembangin ya. Ini kekurangan aku gitu. Jadi aku rada kurang suka menulis gitu, Miss. Jadi kamu lebih suka membaca berita. Jadi baca berita gara-gara VO. Anaknya audiovisual banget. Oh sama. Iya, tapi Miss Nurul punya blog. Iya, I'm blogger. Iya. Ini tahun ini udah 1 dekade loh. Wow. Nanti tanggal 11 Mei itu 10 tahun domain normafitrianamzen.com. Kalau ngeblognya sih udah dari tahun 2009, tapi di seriusnya dari tahun 2012. So tahun ini 10 dekade 10 tahun saya jadi blogger yang profesional dalam arti niat gitu. Punya domain.com. Iya, kemarin kan ada titipan pertanyaan, ini malah ngomongin blog nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa, karena kan pembahasanku udah habis nih. Berarti time tuh ada
host ya. Jadi yang kita arahkan ke Mister Mata. Kok malah jadi Tentang blogger, aku juga pengen mengulik-ngulik gitu. Mau tanya apa? Nah itu kan tadi dari kapan tuh? Dari 1 dekade berarti dari 2012 mulai .com-nya, tapi kalau ngeblognya dari berarti pakai blogger gitu apa blogspot dulu awalnya apa? Awalnya blogspot gratisan, kemudian tahun 2011 itu kan aku nikah tuh. Kayaknya belum deh gitu. Nah pas tahun 2012 itu aku menghadiahi kado ulang tahun, kan aku lahirnya tanggal 11 Mei. Jadi kayak menghadiahi sendiri apa ya, udah sewa domain gitu. Waktu itu masih harganya cuma 67.000 per tahun. Jadi blogger tuh modalnya cuma sekitar, kalau sekarang sih sekitar 200.000 per tahun sih modalnya. Tapi ya harus balik modal. Iya dong. Nah itu apa yang kebanyakan Mister Mat tulis, tema-tema apa? Nah ini sayangnya yang bikin yang sayangnya tuh saya belum bisa memisahkan satu niche. Jadi semuanya itu ada general, tapi saya lebih ke pendidikan sama parenting. Oh iya. Kalau traveling dan kuliner itu selingan. Jadi kalau yang lebih mayoritas gitu ya di blog aku tuh pendidikan sama parenting. Jadi apapun itu arahnya ke sana gitu loh. Tulisan itu kan mau iklan apapun, tapi kita intronya menggunakan background intro pendidikan, intro kita keluarga, parenting kayak gitu. Tetap membawa prioritasnya kita gitu ya. Iya, dan itu menjadi ciri khas. Yes, benar banget. Jadi branding buat kita. Oke, kan tadi soal pendidikan. Kalau pendidikan sih oke lah, misalnya as a lecturer dan juga backgroundnya juga pendidikan bahasa Inggris ya kan. Itu pasti punya banyak referensi di situ. Nah, parenting memang misalnya kan udah jadi orang tua juga, tapi kan juga butuh dong referensi-referensi yang itu dari mana? Oh banyak kan, teman blogger kan banyak, majalah-majalah online banyak. Misalnya kita ada katakanlah ya satu permintaan tulisan, ini kenapa saya jadi saya diwawancara? Karena dia bilang udah gantian, emang aku ya habis nih bahasanya. Ya, jadi misalnya ada katakanlah kita ngomongin brand ya, susu anak. Yes. Ya, kemarin juga dia. Oh iya yang kamu lihat iklannya itu. Iya. Jadi misalnya susu anak, kamu susu anak brand dengan warna merah misalnya kan. Jadi gak apa-apa loh, tapi kalau ada yang tahu kan nanti siapa tahu beneran kerjasama di vlog. Iya. Jadi monggo loh. Jadi kayak gitu. Nah kan kalau misalnya jadi blogger itu kan nggak kayak artikel jurnal ya. Jadi bebas kita mau pakai gaya bahasa kita nggak perlu saklek dengan bla bla bla, yang penting tetap puebi dan sebagainya. Tidak berarti kita puebi dengan EYD yang zaman dulu itu terus baku, enggak. Kita menggunakan bahasa yang santai, ciri khas kita, tetapi tanda baca dan lain sebagainya itu diperhatikan. Nah arahnya kemana, misalnya kita bercerita tentang anak kita dulu, kegiatan apa, kesukaan apa, and then masuklah situ produknya. Soft selling lah, kalau saya lebih suka soft selling gitu. Iya benar-benar. Pernah ngiklan kan? Ngiklan? Iya, cuma ngisi VO, tapi itu bukan iklan yang besar sih, paling apa ya, yang lokal-lokal aja gitu kan. Misalkan ada toko online, terus dia bikin kayak video promosi gitu. Iya kayak gitu. Tapi kalau ini kan medianya blog. Ya kalau kayak kita Instagram lah gitu. Instagram kan visual ya. Jadi kita foto atau video. Nah itu nanti ya kita aja bikin aja konsepnya. Mau konsepnya misalnya anaknya tadinya malas belajar gitu atau anaknya malas makan, terus apa kan kayak gitu konsepnya yang penting. Nah kalau referensi banyak banget sih, kalau aku biasanya cari-cari di TikTok inspirasi. Oh iya bikin aja begini tapi dengan versi aku misalnya. Kan kita harus banyak referensi, bisa jadi dari baca-baca artikel orang, baca berita, buku dan sebagainya. Nonton juga mungkin nonton bisa. Atau kita memang menciptakan sendiri gitu. Tapi kan biasanya adopsi juga bisa kan, adopsi, tetapi kita harus kreatif yang nggak plek-keciplek foto gitu. Kalau kayak TikTok itu kan jogetnya gerakannya ngono terus kita kayak tiru aja. Jadi jangan kayak gitu. Misalnya ada
Kalau TikTok kita boleh menggunakan satu musik tapi gerakannya beda kayak gitu lah. Tetap ikutin tren tapi juga ada unsur inovasinya. Iya gitu dong, ya? harus kreatif. Oke, mantap, luar biasa sih. Tahu kalau wah iya pekalongan tuh ada dosen udah jadi influencer gitu ya. Wow, Influencer. bener-bener itu sih menginspirasi mahasiswa juga sih, termasuk aku. Wow. Dan ternyata masih banyak orang yang nggak tahu kalau dari internet itu bisa menghasilkan Wah, duit. iya, Padahal itu potensial banget. Dan kamu tuh kayak berdiri di atas diamond, tapi kamu tuh nggak tahu di bawah itu diamond gitu loh. Dan sampai kayak yang ini orang kerjanya gimana sih gitu. Karena mereka mikir orang bekerja itu ya yang datang ke kantor jam 8 pulang jam 4, dia duduk di meja dengan segenap piranti buku laptop dan sebagainya. Padahal enggak, kita sambil tiduran aja bisa. Nah ini mau tanya nih, kan sibuk nih ya lecturer, terus juga pasti ngurusin keluarga. Nah apa namanya blogger ini, apakah Miss Nurma itu kayak udah menjadwalkan gitu dalam seminggu pasti hari ini tuh nulis atau sesuka-sukanya Miss Nurma? Aduh, pertanyaannya susah sekali. Dulu iya. Dulu every day, one day one post. Dulu ya. Tapi sekarang kalau ada permintaan aja. Oh gitu. Tapi aku ya jadi memang akhirnya karena kesibukan. Nah ini jeleknya nggak bisa, jangan ditiru lah. Konsistensi ini yang akhirnya berkurang ketika kita tidak bisa fokus dalam satu pekerjaan. Banyak orang yang resign, dia kerja dari kantoran, pengen banget menekuni dunia blogger sih. Padahal dunia blogger itu gajiannya tidak semenjamin, istilahnya bukan gaji bulanan, karena freelance gitu. Tapi jumlahnya bisa lebih banyak dari gaji orang kantoran. Iya betul. Oke ya. Nah jadi mereka banyak banget yang memang resign dari kantor untuk bisa fokus di dunia blog. Karena apa? Jadi blogger itu semuanya harus bisa loh. Nulis iya sekarang, terus kemudian ada yang memang dari klien minta YouTube. Jadi bikin videonya juga, Instagram juga, bahkan dia juga bisa harus bikin pengantar lewat Twitter. Jadi cuitan-cuitan yang mengandung apa ya, yang persuasif ya, yang bisa memberikan insight lebih untuk produknya gitu. Tapi ingat ya, blogger, influencer, YouTuber, buzzer itu bukan marketer. Yes, benar-benar. So, mereka cuma ngasih informasi aja. Aja. Jadi jangan harap kok aku udah ngiklanin Farah sekian juta tapi produknya nggak laku-laku. Ya, it's not your fault. Bukan salahnya kami. Betul. Karena kita bukan marketer. Gitu sih, malah jadi curhat kan. Tadi juga ada yang nanya sih, Far. Jadi Bu, dari blog itu penghasilannya paling besar berapa? Wow, ini sebenarnya tadi tuh aku mau tanya guys, cuman gak enak. Tapi alhamdulillah ada yang mewakili ya. Aku masih receh guys. Recehnya berapa? Masih receh. Recehnya berapa? Recehnya tuh kan bisa aja tuh sekarang receh semua bisa gitu kan. Variatif ya. Jadi range kita sebutnya red card. Jadi kita punya power lah di situ. Ketika kita bisa mempertahankan red card kita, nggak banyak klien atau nggak banyak orang yang bisa gitu ya? ngedropin harga. Nah sayangnya kan semakin banyak orang yang ingin seperti kami, akhirnya mereka banting-banting harga. Itu yang sangat disayangkan, dan ini sudah menjadi jeritan kami para blogger, para influencer yang harusnya mereka tidak terima tuh dengan tawaran yang kecil, tapi mereka mau. Misalnya satu kali nge-tweet misalnya 50.000. Misalnya. Kok ada ya buzzer atau influencer yang menerima satu kali nge-tweet yang cuma Rp1.000? Wow. Jadi itu akhirnya jadi alasan para brand itu untuk dia mau loh dari Rp1.000, kenapa aku harus ngeluarin uang 50.000 gitu ya. Itu ada yang nakal seperti itu, tapi ada brand yang memang menghargai kami sebagai para blogger yang memang sudah track recordnya yang panjang. Dia tidak semena-mena, misalnya satu tulisan dihargai 1,5 juta. Wow,
Itu harganya. Satu tulisan dihargai 1.750.000. Oh my god. Satu tulisan dihargai Biasa. 2 juta, kadang-kadang 1 juta tapi nerima produk 1 juta juga. Oke. Jadi 2 juta tapi dibagi 2. Kayak gitu loh, Fat. Tapi salut sih sama brand-brand yang tetap apa ya, mereka bener ngaca gitu loh, Mempertahankan. ngaca ya, dia tuh minta tolongnya sama siapa dan bener-bener tahu harganya gitu. Itulah pokoknya. Dan nggak membandingkan dengan yang tadi banding-bandingan harga itu pastinya. Aku juga pernah 10.000 yen. Wow, berapa itu? Berapa ya, Pak? 1 yen berapa? Kita cek ya. Ada mungkin banyak Satu tulisan 10.000 yen. Satu tulisan minim sekarang sih $100. Berarti sekitar 1,4 ya, 1,4. Oh my god. Iya, Oh my god. Dan Cuan. itu 1 bulan itu bisa 5 tulisan. Oh my god. So you have to. I can imagine. Ya kalau kita kalkulat itu semua. Ya jadi gitulah, Pak. Oh my god. Iya, so itu. Jadi gini. Pantesan ada yang pengen resign di kerjaan itu karena ya. Iya, teman-teman, kalau aku sih enggak ya, karena aku memang jadi dosen itu panggilan. Oh iya. Orang bisa jadi guru itu nggak semuanya bisa. Iya. Kayak panggilan aja, karena aku pengen mencerdaskan anak-anak Oh, bangsa. keren. Itu tujuan Terus negara kita. enak banget loh, Far, jadi dosen, jadi guru, jadi area kampus itu kayak awet muda, ketemu sama mahasiswa yang Iya. mereka tuh apa ya, anak-anak muda yang iya berjiwa muda. ya semangatnya masih yang ya seneng gitu loh, kayak membawa kita aura apa ya, aura-aura yang positif gitu, yang memang membawa kita ke hal-hal yang positif selama kita bisa menempatkan diri sih. Gitu. Betul. Tapi kayaknya dari sekian dosen yang aku kenal nih, kayaknya baru Miss Nurma dia yang paling friendly gitu, yang kayak ih beneran. Enggak, serius. Kamu nggak kenal mereka aja. Iya sih, ya I know. Karena mungkin belum ada kesempatan untuk mengenal lebih dekat kayak aku, kayak Miss Nurma ini. Makanya aku bilang kayak gitu kan, baru pertama ini. Oh gitu. Yes. Iya sih, banyak yang bilang begitu. Kan jadinya Aku kepedean juga ya. Aku niru Pak Jokowi. Iya, harus kayak gitu sih emang. Enggak, kita sama lah. Ketika di kampus ya oke, sebagai dosen mahasiswa ada mungkin ada sekat, ada jeda, ada tapi gapnya. ketika kita berada di luar kampus atau di luar ketemu ya kita as a friend aja Iya, gitu. Ya, tapi juga nggak menghilangkan kesopan santun itu Enggak, ya. emang kamu nggak sopan sama saya? Takut. Justru aku tuh bisa belajar banyak dari mahasiswa. Iya sih. Ya, Contohnya begitu. misalnya sama Farah, dia pinter VO, pinter broadcast, pinter apa segala macam public speaking. Aku bisa belajar dari Farah. Iya, iya. Latihan-latihan, kita take and give aja Iya, betul gitu. sih. Jangan itu dosen terus kemudian kita menunduk aja, tuh nggak Iya. kayak gitu. Semuanya sama lah, kita manusia makanya sama-sama nasi. Hanya kita bisa menempatkan diri aja, biar nggak salah posisi gitu. Iya benar. Oke ya. Setuju. Lawang saya aja di kelas aja mereka yang suruh maju, jadi kamu mau jadi guru nggak, mau jadi dosen nggak? Maju. Harus untuk presentasi mereka maju aja, biar mereka latihan ngomong public speaking. Biasanya di semester 2. Oh. Karena semester 2 bahasa Inggris itu kan udah ke KKNI ya kan, kurikulumnya KKNI. Jadi semester 2 itu English for Communication itu kan. Kalau aku sih. iya kalau kami itu iya kalau KPI ya, tapi kalau kami kalau di Fasya ya sesuai dengan jurusannya. Jadi misalkan HKI ya, jadi ngomongin tentang divorce. Wow. Yes. Jadi tentang marriage gitu. Tapi public speaking. Oke. Karena biar mereka latihan juga. Saya memang pinginnya goalnya itu sih Pak, mereka bisa ngomong di depan gitu. Iya. Jangan cuma presentasi baca. Iya, itu sangat disayangkan sekali. Iya, all the time. Yes. They read the text. Yes. Itu banyak banget ya It's kayak not gitu. presentation guys. Iya. It's not presentation. Terus PPT Ya. itu full text Tulisan. and then they read all the time. Itu bukan Kayak makalah presentasi di saya. Iya, makalah dipindahin aja di bentuk PPT gitu. Yang namanya PowerPoint berarti kan poin-poin. Oh ya Far, BTW by the bebas ya. Apaan tuh? Ini IAIN Pekalongan kan road to win. Win Gus Dur. Iya, UGD ya. UGD. Kata Bu Yaya UGD. Apa sih harapan yang pengen Farah
apa ya, harapan Farah lah untuk UIN Gus Dur ini nantinya sebagai mahasiswa? There are a lot of hope pastinya. Yang pertama sih nanti kalau udah jadi UIN pengennya lebih untuk jurusan lo sendiri ya, untuk bisa lebih mengakomodir lagi, pokoknya lebih lengkap aja fasilitasnya. Kemudian juga semoga dengan jadinya UIN ini tuh membuka mata khususnya orang-orang di itu ya, di Pekalongan dan sekitarnya, kalau hello UIN gitu loh, udah ada UIN nih, maksudnya jangan underestimate lagi, karena ya aku tahu gitu banyak yang underestimatekan institusi yang ada di lokal gitu loh, kayak bagusan yang di luar kota deh, atau enggak semua itu enggak menjadi ukuran gitu kan. Yang penting apakah itu bisa memberikan kebutuhan akan apa yang kita pengen pelajari di situ, ya itu yang terbaik buat kita gitu. Satu kata dong untuk UIN Gus Dur. Oke, UIN Gus Dur, impressive. Harapan kamu berarti semuanya harus lebih baik dari yang iya benar pastinya dong. Kamu nanti lulus pas UIN ya? Amin, pengen. Tapi kalau kelamaan nggak mau. Enggak, insya Allah kan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Insya Allah dalam waktu Sip, dekat. harus. Iya, road to UIN Gus Dur. Senang banget sih aku. Iya sih, aku juga kayaknya punya UIN itu. Iya, dan kayak momentum aku kuliah pun kayak masih di ini kan, di transisi ke UIN, dan ya harapannya ketika lulus sudah UIN, jadi aku bukan anak aku UIN guys. Jadi bisa ngawer. Tapi nggak apa-apa sih, Yayan dan UIN itu sama juga, kita, beda nama aja. Dan yang pasti teman-teman tolong banget ya literasinya itu ditingkatkan. Iya sih. Tadi Farah bilang sih, aku nggak suka baca, aku nggak suka nulis, aku nggak suka. Jangan ditiru. Tapi maksudnya begini, yang paling mendesak dan yang paling mendasar dan yang paling harus direformasi itu informasi yang di grup WhatsApp aja deh. Iya, dimulai dari situ aja deh, please gitu. Jadi ketika kita memberikan informasi apapun yang ada di grup WhatsApp, jangan langsung di clear chat, dibaca. Kalau nggak paham baru ditanyakan. Jangan sampai informasi yang sudah ada kamu tanyakan, itu namanya wasting time. Ya. Dan nggak menghargai yang ngasih informasi. Iya, tolong literasinya, tolong banget. Literasi digital itu perlu, dan kita sebagai orang generasi milenial, generasi Z mungkin ya. Kamu generasi Z ya? Z. Ya, karena udah tahun berapa? 2000. Oh, kamu tahun 2000. Tahun milenial. Masih dari yang punya ya. Yang penuh tantangan dan meresahkan. Wahai pemuda dan para remaja gitu gak sih? Iya. Itu lagunya di parodiin loh guys. Kan harusnya gini. Tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan. Sih, kok mencemaskan? Wahai pemuda dan para remaja, ayo siapkan dirimu, siap iman, siap ilmu, siap. Keren. Emang tuh sebenarnya liriknya keren banget sih. Iya. Benar-benar mencerminkan tahun depan. Kok tahu ya? Iya, kayak futuristik banget itu lagunya. Tahu banget ya. Kamu suka kasidahan? Enggak. Oh, iya. Tapi itu sih maksudnya bukan penikmat, tapi kalau mendengar liriknya bisa menjadi bahan pelajaran. Gitu. Tidak yang jijik gitu ya. Tidak ya pasti itu. Enggak dong. Dangdut itu selera orang juga harus kita hargai. Oh ya. Kalau kamu suka lagu dangdut? Saya bukan penikmat. Bukan penikmat. Tapi ya itu menghargai orang yang menikmati. Tapi ya berarti kita beda. It's okay. Aku dangdut mania. Iya. Tapi penikmatnya pop, jazz. Oh iya. Iya, aku malah suka loh kayak nilai-nilai yang dibawa dangdut lawas itu keren-keren, kayak lagunya Bang Haji Roma Irama itu kan. Rita Sugiarto. Iya. Oke, thank you Farah. Obrolan kita hari itu komplit banget, paket lengkap, dari mulai ngomongin masalah kuliah, masalah pekerjaan, masalah hobi, masalah blog, influencer, dan juga masalah literasi digital sih. Pokoknya kalian tuh bisa bikin nulis status itu kan dari apa yang kalian alamin kan. Tapi nggak apa-apa sih, it's okay kalau kalian memang mau curhat di sosmed itu nggak masalah. Nggak masalah. Ketika memang menulis itu sebagai healing kamu.
Ya. Karena dengan menulis itu ketika kita punya keresahan apa tuh nulis aja. Kalau memang nggak mau dipublish ya disimpan aja, diarsipkan. Gitu aja ya Faria. Thank you very much Farah ya. Satu kata buat Win Gus Dur harus tadi impressive. Oke. Thank you very much. Kalau kapan-kapan saya undang lagi di podcast untuk ngobrolin hal lain lagi. Of course. Oke ya. Yes. BTW Anytime. Farah ini juga ternyata kakak sepupunya temen karib saya waktu SMA, Fahimatus Solihah. Betul. Nanti tolong kirimin salam buat Oke. tak tunggu mainnya ke blogger Pekalongan Basket. Oke, siap, nanti aku sampaikan. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.